Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Kejadian pasal 9 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Di bawah perikop Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun selalu ia mati. Demikianlah akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara semua, selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya dalam keadaan sehat kok? Apakah semua yang mendengarkan suara Merturia pagi hari ini dalam keadaan sehat, penuh syukur, atau ada yang masih dalam keadaan sakit-sakit, atau ada yang masih dalam tahap pemulihan? Kiranya Tuhan senantiasa kasih kekuatan melalui perenungan kita. Hari ini kita mau membahas serta merenungkan tentang anak-anak Nuh dan pasca kejadian yang dialami oleh Nuh, yakni air bah ya. Ini bukan kejadian yang dialami oleh Nuh, tetapi seluruh ciptaan Allah. Tetapi Nuh diberikan kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, atau lebih memulihkan kehidupan yang lebih baik di umat manusia. Dia terpilih sebagai orang yang melanjutkan tugas itu, dan dia bersungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk mau benar-benar memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Hal-hal yang telah Nuh lakukan ini menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Jadi bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi menyelamatkan seluruh keluarganya.
Bahkan ada satwa-satwa, hewan-hewan yang juga dibawa oleh Nuh berpasang-pasangan. Kejadian air bah itu telah kotong simak dan kotong tahu bahwa itu menjadi kejadian yang tidak akan diulangi lagi oleh Allah. Itu yang Allah janjikan kepada Nuh dan kepada kita semua, bahwa kejadian itu akan menjadi kejadian yang pertama dan terakhir kalinya untuk memusnahkan seluruh umat manusia yang tidak mau mengindahkan atau melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi Tuhan betul-betul membersihkan bumi untuk mempersiapkan bumi bagi orang-orang yang lebih baik, yang benar-benar mencintai Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Lalu pada pagi hari ini kita diberikan satu bacaan, yakni dari pasal 9 ayat 18 hingga ayat 29. Ini bukanlah pembahasan yang berbeda, tetapi ini pembahasan lanjutan di mana mereka telah melewati masa-masa air bah itu dengan baik sampai kepada Nuh memperkenalkan anak-anaknya yang selamat dan memilih anak-anaknya sebagai bapa Kanaan, yakni Ham. Dan Nuh juga menjadi satu orang pertama yang hidup sebagai petani, yakni petani anggur. Pekerjaan yang digumuli oleh Nuh menjadi satu buah kecelakaan bagi dirinya. Kenapa saya bilang kecelakaan? Karena dia mengonsumsi anggur itu lalu memabukkan dirinya sehingga ia telanjang, dan ketelanjangan itu membuatnya malu di hadapan anak-anaknya. Terlebih Ham yang melihat lalu menceritakan tubuh ayahnya kepada saudara-saudaranya. Tetapi yang kita mau bahas bukan melainkan perbuatan Ham dan Nuh, melainkan perbuatan Sem dan Yafet. Sem dan Yafet melakukan sesuatu yang sangat-sangat baik dan indah ya. Mereka melakukan suatu tindakan di mana tidak mempermalukan orang tua mereka sendiri. Mereka mengambil selai kain lalu berjalan mundur untuk membungkus ayahnya, yakni Nuh. Tindakan ini memberikan mereka suatu pujian yang bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi bagi seluruh bangsanya, terlebih bagi Tuhan. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang bisa dikatakan menabur dan menuai. Menabur hal baik akan menuai hal baik, menabur hal buruk akan menuai hal buruk. Apa yang kotong tabur itu yang kotong tuai. Sem dan Yafet menabur kebaikan bagi orang tuanya, dan orang tuanya memberkati setiap usaha mereka dan memuji membesarkan Allah. Dan apa yang ditabur oleh Ham dituai olehnya dengan menerima sesuatu yang tidak seharusnya diterima awalnya, tetapi menjadikan dirinya dan seluruh bangsa yang dipimpinnya menjadi seorang hamba dari Sem dan Yafet. Kejadian-kejadian ini tentu akan terus ada dalam kotak kehidupan. Kotak akan terus ada di dalam kehidupan menabur dan menuai. Jika kita menabur sebuah kebenaran, kita akan menuai berlimpah-limpah berkat. Tetapi yang saya mau bilang, beritakan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian ini, yang kita baca pada pagi hari ini, tidak akan menjadi sama dalam proses kehidupan, tetapi penyertaan Tuhan dalam
ketemu kehidupan untuk menyampaikan kebenaran akan selalu ada dan akan selalu menuntun dan menyertai ketong. Dan setiap proses yang ketong tanam akan membuat ketong menuai hal-hal baik. Jadi jangan lupa ketong menanam sesuatu, ketong juga akan menuai itu. Seperti menanam pohon, dia akan berbuah bagi ketong, dia akan memberikan ketong kerindangan, dia akan memberikan hal-hal baik yang ketong butuhkan di masa yang akan datang, bukan hanya saat ini saja. Selamat menikmati segala sesuatu yang menjadi hal yang Bapak Mama tabur, dan mengingat bahwa apa yang ketong berikan yakni menjadi berkat dimanapun ketong hidup berada, ketong juga akan menerima berkat yang sama pula. Selamat menikmatinya, selamat mensyukurinya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah apapun yang kami baca di dalam Tuhan, semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada, sebab kami telah membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam saat ini juga kami berdoa pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab pergumulan kami, keluarga, istri, anak, suami, pendidikan anak-anak kami, masa muda anak-anak kami, orang tua, opa, oma kami. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan kehidupan, perekonomian, pekerjaan, pelayanan, sakit, penyakit, masa pemulihan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah dalam Tuhan semuanya itu boleh dicukupkan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon dalam Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali.